berdasarkan peninjauan tindak langkahnya adalah orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul, serta teguh pendirian. Ini adalah arti santri dengan bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. Allah yang Maha mengetahui atas kebenaran sesuatu dan kenyataannya. Sidogiri adalah sebuah desa kecil yang terletak di Kabupaten Pasuruan. Sebuah desa yang tenang dan damai, jauh dari kebisingan dan hingar-bingar perkotaan. Sebuah tempat yang sederhana. Namun siapa mengira kalau di tempat yang jauh dari keramaian itu, kini menyimpan benih-benih insan yang berkualitas. Insan-insan kecil yang nantinya akan membawa kedamaian dan kesejukan bagi umat manusia. Kesahajaan yang diajarkan kepada para santri selalu melekat erat di dalam jiwa mereka. Sehingga hati mereka selalu bersinar bak mentari pagi di ufuk timur yang selalu menerangi kehidupan manusia di dunia. Begitu pula sebaliknya, mereka akan tenggelam di barat dan esok akan dikenang dan dinanti-nantikan cahayanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adalah seorang pemuda perantau dari Cirebon, Jawa Barat yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Sidogiri ketika masih berupa hutan belantara 259 tahun yang silam. Pemuda tersebut bernama Sulaiman, putra pertama pasangan Sayyid Abdurrahman bin Umar Basaiban dan Syarifah Khadijah binti Syarif Hidayatullah. Dengan ditemani santrinya yang berasal dari Pulau Bawean, Kiai Haji Aminullah, beliau merintis dan mendirikan pondok pesantren Sidogiri. Dalam riwayat berdirinya Sidogiri terdapat dua versi, yaitu pertama, catatan yang ditulis oleh Pancawarga Bani Kiai Haji Nawawi bin Nur Hasan dan ditandatangani oleh Almarhumah Kiai Haji Nur Hasan Nawawi tertanggal 29 Oktober 1963. Disebutkan bahwa pondok pesantren Sidogiri berdiri pada tahun 1718 Masehi. Namun dalam surat yang lain yang ditandatangani oleh almarhum Kiai Ahmad Sa'dullah Nawawi tertulis pada 29 Oktober 1963 adalah merupakan hari ulang tahun pondok pesantren Sidogiri yang ke-226. Berarti pondok pesantren Sidogiri berdiri pada tanggal 20 Sya'ban 1158 Hijriah atau 17 September 1745 Masehi. Dan versi terakhir inilah yang dibuat standar peringatan hari jadi atau ulang tahun pondok pesantren Sidogiri hingga kini. Ya
Ya Nabi salam alaika. Pada 14 Safar 1357 Hijriah atau 15 April 1938 Masehi, Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil bin Abdul Syakur, pengasuh pondok pesantren Sidogiri generasi ke-11, mendirikan madrasah yang diberi nama Madrasah Miftahul Ulum atau disingkat MMU. Tingkat ibtidaiyah adalah tingkat yang pertama kali lahir, disusul dengan sanawiyah pada bulan Juli 1957. Alias Tarbiyatul Mu'alimin Oktober 1982, dan terakhir tingkat istidadiyah. Seiring berjalannya waktu, pembenahan di segala bidang terus dilakukan oleh pengurus, agar mutu proses belajar mengajar di pondok pesantren Sidogiri terus meningkat, sehingga para santri dapat benar-benar memaksimalkan waktu yang ada untuk mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat, tentunya sebelum mereka terjun langsung ke masyarakat. Selain jenjang pendidikan yang tersebut di atas, pondok pesantren Sidogiri terus mengasah kemampuan para santrinya, yaitu dengan mengirimkan para santrinya ke daerah-daerah untuk melakukan tugas mengajar selama kurang lebih 1 tahun, atau biasa disebut dengan istilah guru tugas. Alhamdulillah, pondok pesantren Sidogiri sejak tahun 1961 telah mengirimkan para santrinya yang lulus sanawiyah ke daerah-daerah untuk melaksanakan tugas, di mana lamanya tugas selama 1 tahun. Tujuan utama dari pengiriman para santri tersebut adalah untuk bisanya mendapatkan 3 kemaslahatan. Pertama, maslahah yang kembali kepada santri itu sendiri untuk meningkatkan ilmunya, pengamalannya, dan pengalamannya. Yang kedua, kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat tempat tugas. Dan yang ketiga, kemaslahatan yang kembali pada pondok pesantren Sidogiri. Dalam setiap tahunnya, pondok pesantren Sidogiri mengirimkan antara 500, 600 sampai 700 orang. Dan pada tahun ini mengirimkan sebanyak 707 anak yang disebarkan di Pulau Jawa, di Bali, Kalimantan. Sekembalinya santri yang melaksanakan tugas ke pondok pesantren Sidogiri, mereka diharapkan kembali lagi belajar di pondok pesantren Sidogiri sedikitnya 1 tahun, dan kalau bisa melanjutkan pelajaran di aliyah selama 3 tahun. Dengan adanya pelaksanaan penugasan guru atau santri ke daerah-daerah ini, berarti pondok pesantren sudah memberikan sumbangan yang besar kepada pemerintah. Dengan kemandirian para pendiri pondok pesantren Sidogiri, maka tidaklah heran jika saat ini pondok pesantren Sidogiri menjadi salah satu titik sentral pendidikan agama Islam di Jawa Timur, khususnya pendidikan madrasyah dan ma'hadiyah yang menggunakan metode pendidikan salafiyah atau pendidikan tradisional. Saya sudah menjadi pengurus kembali khusus dan ketiga pondok pesantren Sidogiri. Pondok pesantren Sidogiri yang dibangun di atas tanah seluas 46.000 meter persegi hingga saat ini memiliki kurang lebih 8.500 santri yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Dengan begitu banyaknya santri yang ada, maka penataan asramanya pun didesain sedemikian rupa. Diharapkan para santri bisa merasa lebih kerasan dan cepat akrab dengan suasana lingkungan yang ada. Dari 14 daerah yang ada, terdapat 6 daerah yang memiliki kategori khusus. Antara lain, daerah A dikhususkan untuk santri yang tahfidzul Quran. Daerah J bagi santri kelas 3 ibtidaiyah dan istidadiyah. Daerah K dan L khusus untuk pengembangan bahasa Arab dan Inggris. Sementara daerah Z adalah daerah bagi petugas koperasi pesantren. Dan terakhir DAS, khusus anak-anak yatim yang saat ini menampung tidak kurang dari 60 anak berlokasi di Surabaya.
نسيت أول مرة غيتك عشت حبيتك وانت حب الأول عنك ما تحول مهما غيابك طول غيابك وسنينك sempurnakanlah kehidupanku, murahkan rezeki dengan nikmat-Mu, jadikanku hamba bertakwa yang iman untuk agama. Munajatku padamu Tuhan. Setelah bersama-sama melaksanakan jamaah sholat subuh di Masjid Jami maupun di daerah masing-masing, para santri melanjutkan kegiatan belajar di pagi hari. Mulai dari membaca surat Yasin dan tahlil, sholawat Nabi, jamiah dibaiyah, latihan percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris di daerah K, serta masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di semua daerah. Ada as-sahafi huwa alladhi akhadha as-suwara fi ayyi makanin. الصحافي كبار الصحافي من رئيس الجمهورية عن اكتساب رأيه. And this is get down. The liquid inside and ill time. We say it in Indonesia mansub. Maybe if I will talk together with you, I will drop into your house before going to my house. شاكرا حامدا كأنه البرق في سماء. Seusai belajar di pagi hari, santri pun rehat sejenak, bercengkrama, memanfaatkan sedikit waktu yang ada, menikmati hari sambil mempersiapkan diri menyongsong kegiatan selanjutnya. Tampak jelas sekali keceriaan di wajahnya.